Shalom, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Allah dalam acara Morning Call GPIB. Dan kali ini bersama-sama dengan saya Pendeta Domingus Andreas Busdai yang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Pelita Kasih Sangata Bakal Jemaat Pancaran Kasih Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Mari Ibu Bapak serta saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita memasuki minggu-minggu Epifani. Di dalamnya kita memperingati bagaimana Kristus memulai pelayanannya di dalam dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya bintang timur, dilanjutkan dengan penyembahan para majus, sampai kepada pembaptisan Yesus oleh Yohanes dan penetapannya sebagai anak Allah. Ibu Bapak, menjadi ironis ketika di minggu-minggu di mana kita kembali menghayati awal pelayanan Yesus yang tentunya menawarkan damai sejahtera Allah, menawarkan keselamatan. Bangsa ini kembali mengalami peristiwa pilu, jatuhnya pesawat yang menghadirkan duka yang mendalam, bukan hanya di tengah-tengah kehidupan keluarga korban, tetapi bagi kita sekalian. Kenyataan ini tidak sedikit membuat orang percaya akhirnya mempertanyakan kedaulatan Tuhan atas ciptaan. Orang mulai khawatir akan hari esok. Apakah damai sejahtera yang dijanjikan Allah itu akan benar-benar kita rasakan di sepanjang tahun 2021? Apakah Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya dalam kehidupan orang percaya? Mampukah Tuhan melayani umatnya, mengubah duka menjadi kesukaan? Di tengah banyaknya orang yang mulai mempertanyakan perbuatan Allah, pemazmur justru menaikkan madah syukur kepada Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, betapa banyak karyamu Tuhan, semuanya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Tentu
puja dan puji dari pemazmur kepada Allah itu berasal dari pengalaman pemazmur sendiri yang selalu menempatkan Tuhan sebagai tumpuan atas pekerjaan dan kehidupan pemazmur. Artinya di dalam kelemahan dan keterbatasan oleh karena dosa dan kejahatan, pemazmur selalu meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan. Dan ketika ia mengalami kejayaan, maka hanya Tuhan pula yang ia agungkan dan muliakan. Bagi kita sekalian sebagai orang percaya, kita melihat bahwa Allah pencipta terus melanjutkan pemeliharaannya terhadap ciptaan di dalam Kristus Yesus. Surat Kolose pasal 2 ayat yang ketiga, Alkitab bahasa Indonesia mengatakan, Kristuslah yang menyingkapkan segala kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang dahulu tersembunyi. Di dalam Kristus, Allah memelihara ciptaan, termasuk di dalamnya ibu bapak, saudara, dan saya yang saat ini mungkin dirundung duka, ada di dalam kelemahan dan pergumulan, ada di dalam kesukaran-kesukaran. Ia mau memelihara bapak ibu dan menawarkan keselamatan dan jaminan kehidupan yang kekal. Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memahami bahwa Allah terus bekerja di dalam dan melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karya keselamatan Allah pada masa lampau akan terus dikerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu-minggu Epifania, mari kita tidak hanya sekedar mempertanyakan karya Allah di tengah pergumulan yang kita hadapi, melainkan turut serta memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan. Terlibat di dalam setiap perbuatan baik. Mari kita tidak sekedar menagih janji Tuhan bagi kita, sebaliknya memenuhi janji kita di hadapan Allah sehingga karya keselamatan Tuhan terus diwartakan di dalam dan di tengah-tengah dunia. Demikianlah kita benar-benar menghayati minggu-minggu penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di tengah kehidupan beriman kita masing-masing. Yaitu dengan kita pun menampakkan karya layan kita, membalut orang yang berduka, memberikan penghiburan bagi orang yang terluka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara kehidupan yang kami jumpai di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami diingatkan bahwa Tuhan tetap hadir berkarya merajut kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Bapa, menghayati minggu Epifania, mari Tuhan mampukan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerjakan janji-janji kami di hadapan Allah, yaitu turut serta di dalam karya keselamatan Tuhan, sehingga kabar baik terus diwartakan sampai dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini ada banyak pergumulan kehidupan. Kami belum selesai menghadapi COVID-19. Kami juga dirundung duka oleh karena jatuhnya pesawat yang juga menghadirkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan juga bagi kami sebagai persekutuan dan juga sebagai bangsa. Bapa di sorga, mari Tuhan, di tengah kelemahan dan keterbatasan, kami semakin menyadari bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan. Oleh karena itu ya Bapa,
Kami berdoa untuk setiap upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan ini, jatuhnya pesawat ini, bahkan juga untuk menanggulangi persoalan pandemi COVID-19. Kami pasrahkan semuanya hanya di dalam naungan cinta dan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang adalah sumber kebijaksanaan mencurahkan kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa dan juga sebagai persekutuan, untuk kami boleh melihat karya Allah tetap dinyatakan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.